Dokter Yasmin ini loh, saya memang sejak orang awal lain dia salahin. Orang lain dia makanya gitarnya dipakai dong. Gitar itu kan memberikan sugesti untuk bisa ngomong lancar. Nanti kalau nggak ngomong lancar termasuk Itu bisa terapi. direhab. lagunya kurang, Karena Mi, lagunya kurang. lagunya lagi yang kurang. Karena berarti punya itu apa tunawicara apa? Apa sih Tunawisma. kelemahan tunawisma? Gelandangan. Bukan. Itu lagunya Bang Haji, Maksudnya Gelandangan. itu tadi Dokter Yasmin itu juga cerita bahwa ada kadang-kadang itu orang tua anak umur 3 tahun masih belum bisa ngomong. Iya, biarin aja, Keterlambatan bapaknya. tumbuh kembang. Saya dulu Kalau Mami bapaknya kategori juga. keterlambatan tumbuh kembang juga. Iya, Umur nggak segini gua nggak tinggi-tinggi. tumbuh-tumbuh. Nah, ternyata dan juga di belakang kita ini tadi kan bolak-balik Mami ngomong tuh ada kalau lihat Ada itu kayak ada lintasan- kayak lintasan orang naik orang tangga naik turun gitu. Selain tangga memang gitu ya. ada beberapa peralatan apa untuk nge-gym olahraga. Ada juga lampu disco itu kayaknya di belakang Ada lampu itu nanti. disco. Itu kan untuk biasanya untuk tata lampu apa panggung gitu. Satu, dua. Lighting gitu ya. Lighting ya. Nah, jadi banyak banget gitu alat-alat yang ada di sini yang jelas memiliki fungsi masing-masing. Daripada kita itu mereka-reka ya, Dan nggak hasilnya juga jelas nggak dan jelas. hasilnya juga nggak akurat. Mending kita langsung tanya saja Mumpung sama ada Dokter Dokter Yasmin Yasmin di nih, sini. mumpung beliau ada. Sebenarnya peralatan di sini ini ada semacam kayak tangga berjalan. Kemudian ada juga peralatan-peralatan olahraga seperti ini. Ini fungsinya untuk apa sih, Apa Dokter? sih, Dok? Ya, jadi tadi sesuai namanya ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi atau rehabilitasi medik gitu ya. Kita memang hampir semuanya itu terapi fisik. Ya, jadi makanya alatnya macam-macam. Ada yang buat belajar jalan, belajar jalan aja kita punya beberapa macam tools ini sebenarnya. Ada yang paralel bar ya, yang di situ nanti paralel bar. Ada yang tongkat itu ada 3 macam mungkin. Disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jadi pasien nanti sesuai dengan kondisinya itu kita akan pilihkan. Oh, pada tahap seperti ini bapak atau ibu perlunya menggunakan alat seperti ini. Selama sekian waktu kita evaluasi. Oh, sudah lulus nih yang pakai alat ini. Boleh ditambah rintangannya atau diganti dengan alat yang lebih sederhana, misalnya begitu. Tidak Nanti pakai bertahap. alat-alat itu terus ya. Nah, nanti misalnya pada kasus-kasus stroke atau setelah kecelakaan gitu ya, kadang perlu diajarin juga setelah bisa berjalan. Kita tanyakan lingkungan kerjanya atau rumahnya ada tangga nggak? Untuk pasien itu perlu Bisa nggak dia latihan bisa di naik rumah. turun tangga? Nah, nanti kita ajarkan di sini dengan tingkat kesulitan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Jadi tidak seperti harus itu. pasien itu harus selalu datang ke sini dan dilatih di sini, tapi juga Di rumahnya nggak diajarin ngapa-ngapain. ya. Iya, jadi targetnya dia bukan hanya mampu di sini, tapi mampu di rumah. Di rumah Ya, juga. jadi Oh, biasanya kita tanyakan juga sebelum dimulai terapinya itu, kami tanyakan pekerjaannya apa, aktivitas hariannya seperti apa. Kalau misalnya nih pasien harus pakai kursi roda, biasanya saya juga tanyakan pintunya selebar apa. Ya, jangan nanti kita sudah bikin program, ternyata programnya hanya bisa dijalankan di rumah sakit. Begitu pulang nggak bisa dipakai karena nggak cocok sama lingkungannya. Biasanya itu juga kita lengkapin gitu. Padahal kalau bisa jadi dimaksudkan pelatihannya itu bisa seharian penuh, tidak hanya ketika ada di rumah sakit, di rumah pun dia juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan di rumah sakit juga ya, Iya, Dok. selain itu kan goalnya perbaikan fungsi. Ya, jadi kalau latihan bagus-bagus tapi fungsinya tidak tercapai membaik kan juga nggak ada manfaatnya dong yang kita kerjain. Kalau Bu Ana dulu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh? Hampir 1 tahun, dokter. Hanya untuk 2 jari. Ya, salam 2 jari tadi. Ya. Memang harus ini beberapa karena masing-masing ya, Dok ya. Ada yang memang butuh waktu yang lama. Memang ada yang butuh waktu yang lama, memang ada kesabaran yang juga. memang ada yang butuh waktu sebentar. Dan itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Kadang kita dapat pasien yang sudah tua, yang kita pikir aduh kok kayaknya bakal lama terapinya. 1 seri bagus, nggak ada keluhan gitu. Benar-benar nggak bisa diprediksi. Ada kasus yang kita merasa oh ini kayaknya sederhana nih, nggak bakal lama nih, ternyata nggak selesai gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa
kadang pasien nanya, dok saya harus terapi berapa lama nih? Nah itu kita benar-benar nggak bisa mengira-ngira gitu ya, tergantung kepatuhan, tergantung kompleks masalahnya. Semangatnya. Dan juga semangat ya Bu. Semangat Iya. itu, iya. Semangatnya untuk bisa menjalankan itu. Nah kalau boleh tahu dok, sebenarnya siapa saja sih orang-orang atau mereka yang boleh atau bahkan dianjurkan untuk memanfaatkan poli rehab medik ini begitu? Apakah hanya mereka yang tadi dikatakan habis stroke, habis kecelakaan, ataukah sebenarnya yang lain-lain yang tanpa kita sadari sebenarnya ini adalah ranah yang sudah harus masuk nih untuk direhabilitasi? Tadi saya bilang ya, mulai dari bayi sampai lansia ya. Bayi ya. Jadi bayi. mulai dari Dalam bayi keadaan sampai yang bagaimana lansia. gitu? Jadi semua yang terkait dengan pengurangan fungsi dan nyeri, masalah nyeri. Nyeri, Ya, oh, hampir semua iya, masalah iya, yang iya. terkait dengan itu ya. Jadi kalau misalnya dari bayi fungsi ngapain gitu ya. Jadi ada tahapan perkembangan dan perkembangan terutama kalau di rehab ya, itu yang harus dicapai di setiap anak di usia tertentu. Nah, itu fungsi. Ya, itu terkait dengan fungsi mereka. Kemudian pada usia yang lebih besar juga sama ya, harusnya anak-anak sudah bisa jalan, sudah bisa lari, atau anak saya bisa kok jalan, cuman langkahnya kok beda ya gitu. Nah, itu juga itu terkait fungsi. Sampai pada lansia. Lansia itu termasuk setelah menopause ada perubahan fungsi gitu ya. Terus semakin kita bertambah usia, pasti organ-organ yang di dalam ini fungsinya juga sudah nggak seceling waktu muda ya. Nah, tapi bukan berarti kita harus nerimo aja begitu ya. Jadi Bisa sebenarnya itu. ada banyak kasus yang kita bisa usahakan. Orang tua itu kan macam-macam ya, istilahnya yang dikeluhkan itu macam-macam. Misalnya kadang nggak bisa jalan, atau maaf ya mungkin ya ini sudah nggak bisa ditahan, gol, Nggak bisa nahan. nahan kencing atau sebagainya kayak gitu. Ada ya. Apakah yang seperti itu tuh juga bisa diperbaiki fungsi-fungsi yang seperti itu dok? Jadi kita cari dulu penyebabnya apa. Kemudian kalau sudah penyebabnya sudah jelas, kemudian aktivitas hariannya kita sudah bisa pantau, insya Allah itu bisa dibantu. Bukan berarti menyerah karena ini sudah nasib ya wis tua ini ki memang wong wis tua itu ya wis memang gak iso mlaku, orang tua itu buat gitu aja udah brut gitu udah. Makanya ada Nggak yang bisa. karena ketawa terbahak jadi sering beser itu bisa ya? Bisa. Oh bisa itu di endorse ke sini tuh kapan-kapan itu ya? Bukan di-endorse, Pengalaman. Oh dibawa ke Ini sini. Mbak Mami, deh. pengalamannya Mbak Mami sepertinya ini. Gimana? Mesin langsung. Jadi yang seperti itu pun juga. Nah soalnya Sebenarnya ini kalau kasus apalagi yang begitu itu kadang setelah melahirkan kan juga Iya, bisa benar, jadi ya. benar, Setelah benar. melahirkan kadang ada gangguan pada fungsi ini. Itu juga kita bisa upayakan bantu. Oh ya saya jadi ingat saya punya tetangga yang punya anak usia SD gitu sepertinya terlambat di apa namanya dalam perkembangannya ya. Itu seperti kalau misalkan diajak ngobrol itu dia nggak bisa fokus terus. Dia akan berganti ingin mengerjakan yang lain seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Bisa ya dok ya di kayak nggak konsen gitu ya. iya. Iya, heeh. Jadi itu juga termasuk ya. Kalau kayak gitu itu kan sebenarnya mengganggu fungsi. Apa mengganggu fungsinya? Kalau sekolah dijelasin suka ini ya, gurunya udah jelasin sampai Z dia baru oh udah ganti ya gitu. Karena tadi dia asik sendiri. Itu juga bisa. Kalau saya tuh suka banget nyari punggung ya dok. Jadi kalau misalnya mau tidur itu kalau tidur terlentang tuh jadi sakit. Nah apakah itu kan nyeri-nyeri juga termasuk kan? Iya. Nah apakah yang seperti itu teman-teman saya juga banyak, tapi bagi mereka ini kan bukan sesuatu yang terlalu mengganggu banget aktivitas kita kan. Tapi sebenarnya pada saat mau istirahat kita juga ngerasa kesakitan. Nah kayak gitu pun apakah juga boleh untuk datang ke rehab medik ini? Boleh, monggo. Jadi nyeri itu kan sesuatu yang subjektif ya. Kita biasanya klasifikasikan yang gampang itu ringan, sedang, berat. Kalau nyeri ringan biasanya masih bisa ditanganin sendiri nih. Tapi kalau sudah sedang dan berat itu sampai mengganggu aktivitas. Nah itu ya lebih susah pasti nanganinnya ya. Apalagi kalau diabaikan, tambah nggak selesai-selesai. Oke. Kalau nggak salah kalau untuk keluhan nyeri itu Mbak Mami, jadi apa cara penanganannya itu dikasih sorot lampu yang saya ceritain tadi, Oh gitu. lighting tadi itu, Oh, nanti gitu. bisa dilihat ya, Di sinar. di sinar maksudnya. gitu ya. Pakai sorot light. Kita mau manggung Saya apa? merasanya seperti itu kalau ngelihat orang itu. Nah, dok,
Bu Ana nih mumpung ketemu langsung sama Dokter Yasmin nih, mungkin Bu Ana juga bisa tanya-tanya apakah kondisi sekarang ini perlu untuk perbaikan lagi atau bagaimana. Mumpung bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Dokter Yasmin, mungkin ada yang mau ditanyakan nih Bu Ana. Banyak Mbak Mami. Ya karena faktor saya sudah banyak kan. Sebenarnya banyak. Cuma kan satu-satu. Nanti kalau langsung bergerak bingung mana dulu. saya akuin saya kalau naik tangga agak sakit memang, tapi kadang-kadang kalau lagi apa ya, kadang-kadang bangun tidur itu juga kan apa ya? Loro kabeh gitu. Boyo tadi mungkin kata dokter. Kalau boyo enggak, saya pipis tuh loh. Nah itu. Gitu ya. Tapi ya karena ini memang katanya dokter tadi bisa, ya saya mau terapi yang asim itu tadi itu yang nah, itu biasanya berapa lama dokter? Kan ini menjadi sesuatu yang banyak perempuan alami, dan itu ternyata kan nggak hanya orang tua, mereka yang habis melahirkan dan sebagainya itu juga bisa saja mengalami hal tersebut. Nah itu bagaimana dokter? Kembali lagi kalau naik berapa lama itu kita nggak bisa pastikan ya, nggak bisa kita bilang berapa lama. Tapi tadi ya kepatuhan, semangat, terus rajinnya dia menjalankan program yang kita buat, itu insya Allah hasilnya lebih cepat. Kayak tadi Bu Ana kan bilang ya setahun, tapi pasti ada program yang di rumah kan, di PR kan, ngapain aja di rumah ya. Jadi hampir semua pasien di sini tuh pasti dapat home program. Jadi ada program yang kita PR-kan di rumah. Setelah latihan di sini, di rumah ada lagi, karena nggak mungkin pasien ini punya alat semua yang kayak kita punya ini kan, nggak mungkin ya. Jadi teman-teman kami di sini kan kita satu tim ya, ada dokternya, ada fisioterapinya, ada okupasi terapinya gitu ya. Ya. Itu kita nanti pikirkan untuk mencapai fungsi A, selain menggunakan alat A, nanti apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan di rumah. Nah itu kita rencanakan. Itu ngumpulin PR-nya tadi tuh via online bisa ya dok? kita tahu kok pada saat pasiennya datang untuk evaluasi itu kita tahu gitu. ini dikerjain atau enggak gitu. Kirain bisa di online kayak anak-anak sekarang gitu ya. Enggak, maksudnya kan udah hasilnya kelihatan. Tajam gitu loh. Hasilnya kelihatan. Jadi bisa kelihatan kalau orang tuh pasien hanya patuh kalau cuma kerjain di rumah aja, tapi di rumahnya dia nggak ngapain. Kelihatan. Jadi kelihatan ya dok. Kelihatan hasilnya. Dulu Bu Ana ini sempat kelihatan nggak ngerjain PR nggak dok? Ini termasuk rajin ya, meskipun tadi ngomongnya jenuh gitu, tapi rajin. Murid Masya Allah. rajin, ranking 1 tadi yang gini-gini. Ya sekarang tangannya sudah bisa pegang mic dengan enak kok. Saya Dulu kalau ini tebel tuh dia harus merasa oh ini nggak apa-apa, masih masuk batas normal, itu kita kasih panduannya. harus sekali ya. Jadi Sama ya dok, hal tersebut juga menjadi bagian yang istilahnya diupayakan oleh teman-teman yang ada di Rena. Mbak Mami kan tahu teman-teman saya itu termasuk usianya di atas 40 semua.